Aku resmi jadi istri. Secara hukum, aku sah dan peranku jelas. Tapi di rumah itu, aku sering merasa seperti hanya numpang hidup. Mereka duduk di satu meja, membicarakan rencana dan masa depan, termasuk hidupku, tanpa pernah benar-benar melibatkanku. Aku ada di sana, mendengar semuanya, tapi seolah tidak terlihat. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap ada satu kalimat pembelaan, satu tanda bahwa aku masih dianggap bagian. Tapi dia diam. Dan di saat itulah aku mulai sadar, status istri tidak selalu berarti keluarga. Kadang kita sudah menikah dan berkorban terlalu banyak, tapi tetap diperlakukan seolah kehadiran kita tidak pernah benar-benar dihitung. Cerita ini bukan tentang pertengkaran besar atau suara yang meninggi. Ini tentang luka yang tumbuh perlahan dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Tentang perasaan tidak dihitung, tidak dilibatkan, dan perlahan merasa asing di rumah sendiri. Jika kamu pernah berada di posisi itu, mungkin kisah ini akan terasa dekat. Dengarkan sampai selesai, dan jika cerita di channel Kisah Dalam Diam pernah menemanimu di saat-saat sepi, dukung kami dengan subscribe agar lebih banyak kisah seperti ini bisa terus dibagikan. Saat aku menikah, aku datang ke rumah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada bahagia, ada harap, tapi juga ada gugut yang tidak bisa kusembunyikan. Aku tahu, menjadi istri bukan hanya tentang hidup dengan suami, tapi juga tentang masuk ke dalam dunia yang sudah ada jauh sebelum aku datang. Aku sadar, posisiku adalah orang baru. Karena itu, sejak awal aku berusaha menempatkan diri sebaik mungkin. Aku tidak pernah berniat mengambil alih peran siapapun. Aku tidak ingin terlihat sok mengatur atau merasa paling tahu. Aku hanya ingin diterima sebagai bagian dari keluarga, meski mungkin tidak langsung dekat. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, membantu sebisaku dan belajar mengenali kebiasaan mereka satu persatu. Aku memperhatikan cara mereka berbicara, cara mereka bercanda, bahkan hal-hal kecil yang sebaiknya tidak kukomentari. Di awal, sikap mereka terlihat biasa saja. Tidak hangat, tapi juga tidak dingin. Aku menganggap itu wajar. Tidak semua keluarga langsung terbuka pada orang baru. Aku meyakinkan diriku bahwa semuanya hanya soal waktu. Aku berkata pada diri sendiri bahwa aku harus sabar. Bahwa aku harus memberi ruang agar mereka bisa mengenalku perlahan. Aku menurunkan egoku tanpa sadar. Aku menahan pendapat meski kadang ingin berbicara. Aku memilih diam saat merasa tidak sependapat, karena aku tidak ingin dianggap sebagai istri yang ribut atau sulit diatur. Aku percaya, dengan mengalah, aku akan lebih mudah diterima. Dengan bersikap tenang, aku akan dianggap dewasa. Namun, semakin lama aku berada di rumah itu, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan perlakuan kasar, bukan juga kata-kata tajam, tapi perasaan seperti berada di pinggir. Seolah aku hadir, tapi tidak benar-benar dilibatkan. Aku sering mendengar pembicaraan penting tanpa pernah dimintai pendapat. Aku duduk di sana, mendengar semuanya, tapi rasanya seperti hanya menjadi penonton. Saat itu, aku masih mencoba berpikir positif. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa mungkin aku terlalu cepat menarik kesimpulan. Bahwa mungkin aku hanya perlu lebih banyak waktu. Aku tidak ingin curiga berlebihan. Aku tidak ingin merasa sebagai korban. Aku hanya ingin percaya bahwa suatu hari nanti, posisiku akan berubah. Tapi tanpa kusadari, sejak awal aku sudah belajar satu hal. Untuk bisa bertahan di rumah itu, aku harus mengecilkan diriku sendiri. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa keputusan kecil itu akan berdampak panjang dalam hidupku. Seiring waktu, aku mulai memahami bagaimana ritme hidup di rumah itu berjalan. Aku belajar dari cara mereka berbicara, dari reaksi kecil setiap kali aku mencoba menyela pembicaraan. Tidak ada yang secara terang-terangan melarangku bicara, tapi selalu ada isyarat halus yang membuatku berpikir dua kali. Tatapan singkat, nada suara yang berubah, atau suasana yang tiba-tiba terasa kaku. Dari situ aku belajar satu hal. Di rumah itu, tidak semua pendapat perlu diucapkan.
Awalnya, aku masih mencoba menyesuaikan diri dengan cara yang wajar. Saat ada obrolan keluarga, aku ikut duduk dan mendengarkan. Jika ada topik yang terasa dekat denganku, aku berusaha memberi pendapat dengan hati-hati. Tapi setiap kali aku bicara, respons yang kuterima membuatku merasa seolah aku terlalu jauh melangkah. Ada kalimat-kalimat seperti, "Nanti saja," atau "Kamu belum tahu ceritanya." Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuatku kembali diam. Aku mulai berpikir bahwa mungkin aku memang belum pantas ikut bicara. Bahwa mungkin sebagai orang baru, tugasku hanya mendengarkan dan mengikuti. Aku tidak ingin dicap sebagai istri yang banyak mau atau sulit diatur. Aku ingin menjaga suasana tetap tenang. Jadi aku memilih diam, bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena tidak ingin dianggap sebagai sumber masalah. Lama-kelamaan, diam itu menjadi kebiasaan. Setiap ada keputusan, aku menunggu diarahkan. Setiap ada rencana, aku menyesuaikan. Aku jarang bertanya, apalagi mengusulkan. Aku mulai terbiasa menerima tanpa tahu alasannya. Aku ada di ruangan yang sama, mendengar semua pembicaraan. Tapi peranku semakin kecil. Yang membuatku tidak nyaman adalah perasaan bahwa kehadiranku mulai dianggap sekadar formalitas. Aku diundang duduk, tapi tidak benar-benar dilibatkan. Namaku kadang disebut, tapi bukan untuk dimintai pendapat. Aku hanya diberitahu apa yang sudah diputuskan. Dan anehnya, semua itu terjadi tanpa suara keras, tanpa konflik besar, tanpa satupun kata yang bisa kusebut sebagai kesalahan jelas. Saat itu aku masih berusaha memahami semuanya dengan pikiran positif. Aku meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya fase awal, bahwa suatu hari nanti aku akan lebih didengar. Tapi di balik semua usaha untuk bersabar, ada perasaan yang mulai tumbuh pelan-pelan. Perasaan bahwa diamku tidak membuatku lebih dihargai, justru membuatku semakin mudah diabaikan. Dan tanpa kusadari, sejak saat itu, aku tidak lagi hanya belajar diam. Aku mulai belajar bagaimana rasanya menjadi ada, tapi tidak dianggap penting. Di tengah semua rasa tidak nyaman yang mulai terkumpul, satu-satunya tempat aku berharap bisa merasa aman adalah di sisi suamiku. Aku tidak menuntut banyak. Aku tidak meminta dia membela aku dengan suara keras atau melawan keluarganya. Aku hanya ingin dia mengingat bahwa aku adalah istrinya dan bahwa perasaanku seharusnya penting baginya. Setiap kali ada ucapan yang membuatku merasa tersisih, aku selalu menoleh ke arahnya. Tatapan kecil, berharap ada satu kalimat sederhana yang bisa membuatku merasa tidak sendirian. Tapi yang sering kudapat hanyalah diam, bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia memilih tidak ikut campur. Katanya, dia tidak ingin suasana menjadi tidak enak. Katanya, semua bisa dibicarakan pelan-pelan. Aku mencoba memahami alasannya. Aku tahu posisinya tidak mudah, tapi semakin sering itu terjadi, semakin aku merasa bahwa ketenangan yang dia jaga selalu dibayar dengan perasaanku. Setiap kali dia memilih diam, aku belajar bahwa aku harus menelan perasaanku sendiri. Bahwa aku harus mengerti, sementara aku sendiri tidak benar-benar dimengerti. Ada saat-saat ketika aku mencoba berbicara berdua dengannya. Aku sampaikan dengan hati-hati bahwa aku merasa tidak dilibatkan. Aku bilang bahwa aku sering merasa seperti orang luar. Dia mendengarkan, tapi jawabannya selalu sama. Dia meminta aku bersabar, meminta aku mengerti kondisi keluarganya. Dia bilang, nanti juga mereka akan terbiasa. Tapi waktu berjalan dan tidak banyak yang berubah. Aku masih duduk di ruangan yang sama, mendengar keputusan yang dibuat tanpa aku. Aku masih melihat senyum yang sama, tawa yang sama, tanpa satupun usaha untuk benar-benar menarikku masuk. Dan setiap kali itu terjadi, suamiku tetap memilih jalannya sendiri, jalur yang paling aman baginya. Pelan-pelan, aku mulai merasa bahwa diamnya bukan lagi soal menjaga suasana. Diamnya adalah pilihan. Pilihan untuk tidak berdiri di sisiku. Pilihan untuk tidak mengambil risiko, meski risikonya adalah perasaanku sendiri. Kesadaran itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan,
bersama rasa lelah yang semakin sulit kutepis. Aku mulai mengerti bahwa dalam banyak momen, aku sendirian menghadapi semuanya. Dan itu adalah kenyataan yang paling berat untuk kuterima sebagai seorang istri. Setelah berkali-kali merasa diabaikan, ada satu hal yang pelan-pelan berubah dalam diriku. Aku berhenti bertanya kenapa mereka bersikap seperti itu, dan mulai bertanya apa yang salah denganku. Setiap kejadian kuputar ulang di kepalaku, mencari bagian mana yang mungkin membuatku pantas diperlakukan seperti ini. Aku mencoba jujur pada diri sendiri, tapi kejujuran itu justru berubah menjadi tuduhan yang melelahkan. Aku mulai merasa mungkin aku terlalu sensitif, mungkin aku terlalu banyak berharap, mungkin aku tidak cukup pandai membawa diri. Pikiran-pikiran itu datang tanpa diminta, terutama saat aku sendirian. Aku membandingkan diriku dengan orang lain di keluarga itu, melihat betapa mudahnya mereka diterima, betapa nyamannya mereka berbicara. Di saat yang sama, aku merasa semakin kaku, semakin canggung, semakin tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tanpa sadar, aku mulai mengubah banyak hal tentang diriku. Aku lebih berhati-hati dalam berpakaian, takut terlihat tidak pantas. Aku menimbang setiap kata sebelum bicara, takut salah ucap. Bahkan saat tertawa pun, aku mulai menahan diri, khawatir dianggap berlebihan. Aku mencoba menjadi versi yang lebih tenang, lebih mudah diatur, dan lebih tidak merepotkan. Namun perubahan itu tidak membuatku merasa lebih baik. Justru sebaliknya, aku merasa semakin asing dengan diriku sendiri. Ada jarak yang tumbuh antara siapa aku dulu dan siapa aku sekarang. Aku masih menjalani hari-hariku seperti biasa, tapi di dalam ada kelelahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku merasa seperti sedang memainkan peran yang tidak aku mengerti sepenuhnya. Aku sempat berpikir, mungkin inilah harga dari kedewasaan, bahwa menjadi dewasa berarti menahan banyak hal. Tapi semakin lama aku bertahan dengan pikiran itu, semakin aku merasa kosong. Aku mulai bertanya-tanya, apakah wajar jika menjadi dewasa harus selalu berarti mengorbankan diri sendiri? Di titik itu, aku belum berani menyalahkan siapapun selain diriku. Aku belum berani mengakui bahwa mungkin masalahnya bukan hanya aku. Aku masih berharap, jika aku berusaha lebih keras lagi, semuanya akan berubah. Padahal tanpa kusadari, aku sedang kehilangan satu hal penting. Aku kehilangan keberanian untuk mengakui bahwa perasaanku sendiri juga layak dihargai. Hari itu seharusnya biasa saja. Kami duduk bersama di ruang keluarga, membicarakan rencana ke depan. Topiknya terdengar serius, tentang rumah, tentang keuangan, tentang hal-hal yang akan mempengaruhi hidup kami semua. Aku duduk di sana, mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku mengira kali ini aku akan dilibatkan, setidaknya dimintai pendapat, atau sekadar ditanya bagaimana perasaanku. Namaku memang disebut, tapi bukan untuk diajak bicara. Hanya disebut sebagai bagian dari kalimat yang sudah selesai diputuskan. Lalu ibunya berkata dengan nada ringan, hampir seperti bercanda, bahwa aku kan hanya ikut saja, bahwa aku pasti bisa menyesuaikan. Tidak perlu terlalu banyak dipertimbangkan. Kalimat itu diucapkan singkat. Tidak ada niat menyakiti di wajahnya. Tidak ada nada tinggi. Tapi justru karena itulah, rasanya begitu dalam. Aku terdiam. Aku menunggu. Mungkin akan ada yang menambahkan. Mungkin akan ada yang meluruskan. Tapi tidak ada siapapun yang membantah. Suasana tetap berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada yang salah. Aku menoleh ke arah suamiku. Aku tidak mencari pertengkaran. Aku hanya ingin ada satu kalimat kecil yang menunjukkan bahwa aku bukan sekadar ikut. Tapi dia diam. Tatapannya menghindar. Lalu pembicaraan berlanjut ke topik lain. Di situ, ada sesuatu dalam diriku yang runtuh pelan-pelan. Saat itu aku akhirnya mengerti. Dari awal memang seperti itu posisiku. Aku bukan bagian dari pertimbangan. Aku hanya dianggap akan selalu menyesuaikan.
Aku ada untuk mengikuti, bukan untuk menentukan. Kesadaran itu datang tanpa teriakan, tanpa drama, tapi rasanya berat sekali. Aku tetap duduk di sana sampai pembicaraan selesai. Aku mengangguk ketika perlu. Aku tersenyum ketika ditanya hal lain. Dari luar tidak ada yang berubah, tapi di dalam ada jarak yang mulai terbentuk. Jarak antara harapanku selama ini dan kenyataan yang baru saja kuterima. Kalimat itu mungkin terdengar sepele bagi mereka, tapi bagiku itu adalah titik di mana aku berhenti menyangkal perasaanku sendiri. Aku tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat posisiku dengan jelas. Dan apa yang kulihat membuatku sadar bahwa selama ini aku terlalu sering mengalah, sampai lupa bahwa aku juga punya hak untuk dihitung. Beberapa waktu setelah percakapan itu, ada acara keluarga kecil di rumah. Tidak ada yang istimewa, hanya kumpul biasa. Makan bersama, ngobrol ringan, dan menutup malam dengan foto keluarga. Aku berdiri di ruang yang sama, membantu sebisaku, berusaha tetap terlihat biasa. Meski di dalam masih ada perasaan yang belum sepenuhnya tenang, aku tidak ingin suasana menjadi canggung. Saat semua mulai berkumpul untuk foto, aku ikut mendekat. Tidak dengan percaya diri penuh, tapi juga tidak dengan rasa ragu yang berlebihan. Bagiku, itu hal yang wajar. Aku istri, aku ada di situ. Aku bagian dari keluarga itu, setidaknya secara status. Aku berdiri di sisi suamiku, menunggu arahan seperti yang lain. Tapi sebelum aku benar-benar masuk ke dalam barisan, seseorang berkata dengan nada santai bahwa tidak apa-apa kalau aku tidak ikut. Alasannya sederhana, supaya cepat. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada permintaan maaf, hanya kalimat singkat yang membuatku berhenti melangkah. Aku tersenyum, refleks. Aku mundur satu langkah, aku bilang tidak apa-apa. Padahal di dalam dadaku ada sesuatu yang langsung terasa berat. Mereka lanjut berpose, kamera diangkat, senyum-senyum itu muncul, dan aku berdiri di luar frame, menyaksikan semuanya dari jarak yang tidak terlalu jauh, tapi terasa sangat jauh. Di saat itu, aku tidak merasa marah. Yang kurasakan justru kosong, seperti ada bagian dari diriku yang akhirnya menyerah untuk berharap. Aku melihat foto itu setelahnya. Mereka terlihat lengkap, nyaman, seolah memang tidak ada ruang kosong di sana. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat posisiku tanpa ilusi. Yang paling menyakitkan bukan tidak diajak foto, tapi kenyataan bahwa tidak ada satupun yang merasa itu aneh. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang bertanya apakah aku keberatan. Termasuk suamiku. Dia berdiri di sana, tersenyum seperti yang lain. Seolah kehadiranku di luar frame bukan masalah. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya merasa sangat lelah. Sejak kejadian itu, ada satu hal yang berubah. Aku tidak lagi bertanya-tanya apakah aku diterima atau tidak. Aku sudah tahu jawabannya. Dan pengetahuan itu, meski menyakitkan, membuatku berhenti memaksakan diri pada sesuatu yang sejak awal tidak pernah benar-benar membukakan pintu untukku. Setelah malam itu, aku tidak langsung mengambil keputusan besar. Tidak ada drama. Tidak ada kata-kata tegas yang diucapkan. Perubahannya justru sangat pelan, hampir tidak terlihat dari luar. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang benar-benar bergeser. Aku berhenti menunggu, berhenti berharap ada yang tiba-tiba sadar dan membelaku. Aku lelah menggantungkan perasaanku pada kemungkinan yang tidak pernah benar-benar datang. Aku masih menjalani hari-hari seperti biasa. Aku tetap membantu di rumah, tetap berbicara sopan, tetap hadir di setiap kesempatan yang sama. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi caraku berada di sana sudah berbeda. Aku tidak lagi datang dengan harapan untuk diakui. Aku tidak lagi menunggu diperlakukan istimewa. Aku hanya melakukan apa yang perlu, tanpa menyimpan harapan lebih. Aku juga berhenti menjelaskan perasaanku pada orang-orang yang tidak pernah benar-benar mendengarkan. Aku sadar, tidak semua orang mau memahami, meski kita sudah berbicara sejelas apapun. Ada kalanya, diam justru lebih jujur daripada penjelasan panjang yang selalu dipatahkan.
Aku memilih menyimpan perasaanku untuk diriku sendiri. Bukan karena tidak penting, tapi karena aku tidak ingin terus terluka. Perubahan itu tidak langsung membuatku merasa kuat. Justru sebaliknya, ada rasa sepi yang muncul. Melepaskan harapan berarti menerima kenyataan. Dan menerima kenyataan tidak pernah mudah. Tapi di balik rasa sepi itu, ada sedikit kelegaan. Aku tidak lagi terus-menerus kecewa. Aku tidak lagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Aku mulai memberi batas pada diriku sendiri. Batas tentang sejauh apa aku mau berkorban. Batas tentang apa yang masih bisa kuterima. Aku tidak mengumumkannya pada siapapun. Aku hanya tahu, aku tidak ingin lagi kehilangan diriku sendiri demi menjaga kenyamanan orang lain. Di titik itu, aku mengerti satu hal penting. Menunggu diperjuangkan oleh orang yang tidak pernah benar-benar berdiri di sisimu hanya akan menguras tenaga. Kadang, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berhenti berharap, bukan untuk menyerah, tapi untuk bertahan dengan cara yang lebih jujur pada diri sendiri. Aku tidak pergi. Banyak orang mungkin mengira setelah semua yang terjadi, aku akan memilih menjauh atau menyerah. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Aku masih menjalani peranku sebagai istri. Aku masih berada di rumah yang sama, menjalani rutinitas yang hampir tidak berubah. Dari luar, hidupku terlihat berjalan seperti biasa. Namun di dalam diriku, ada perbedaan besar. Aku tidak lagi datang dengan perasaan ingin diterima. Aku tidak lagi berharap dianggap penting. Aku hadir karena itu adalah pilihanku, bukan karena aku ingin membuktikan apapun. Aku berhenti berusaha keras agar orang lain nyaman, sementara aku sendiri terus menekan perasaanku. Aku mulai menetapkan batas, meski tidak pernah kuucapkan secara langsung. Aku tahu kapan harus ikut terlibat dan kapan harus menjaga jarak. Aku tidak lagi memaksakan diri untuk selalu ada di setiap percakapan. Jika aku tidak dilibatkan, aku tidak lagi merasa perlu menyusup masuk. Aku belajar menerima bahwa tidak semua ruang memang disediakan untukku, dan aku tidak harus memaksakan diri masuk ke ruang yang tidak pernah mengundangku. Perubahan ini tidak membuat hubunganku menjadi lebih hangat, tapi juga tidak membuatku semakin terluka. Ada ketenangan baru yang muncul, meski terasa sunyi. Aku tidak lagi pulang ke kamar dengan kepala penuh pertanyaan. Aku tidak lagi menghabiskan malam dengan menyalahkan diriku sendiri. Aku mulai memahami bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendaliku. Aku juga mulai berdamai dengan kenyataan bahwa aku tidak bisa mengubah orang lain. Aku hanya bisa mengubah caraku merespons. Aku memilih untuk tidak lagi mengecilkan diriku. Aku memilih untuk tetap sopan tanpa harus selalu mengalah. Aku menjaga diriku sendiri dengan cara yang paling tenang yang bisa kulakukan. Mungkin dari luar perubahan itu tidak terlihat berarti, tapi bagiku itulah titik balik. Aku masih bertahan, tapi tidak lagi bodoh. Aku masih diam, tapi tidak lagi kehilangan harga diri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih utuh, meski keadaanku belum sepenuhnya berubah. Tidak semua luka datang dari bentakan atau pertengkaran besar. Ada luka yang tumbuh pelan-pelan dari pengabaian yang terus diulang. Dari perasaan tidak dilibatkan, tidak dianggap, dan perlahan merasa asing di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Luka seperti itu seringkali tidak terlihat, tapi dampaknya bisa sangat dalam. Jika kamu pernah berada di posisi itu, merasa harus mengecil agar diterima, merasa harus diam agar tidak dianggap masalah, ketahuilah satu hal. Perasaanmu valid. Kamu tidak berlebihan. Kamu tidak salah hanya karena ingin dihargai. Kadang, masalahnya bukan pada siapa diri kita, tapi pada lingkungan yang tidak pernah memberi ruang. Menghargai diri sendiri bukan berarti melawan atau menjadi egois. Itu adalah cara untuk menjaga diri agar tidak hancur sepenuhnya. Menetapkan batas bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita mulai sadar akan nilai diri kita sendiri. Ada kalanya kita harus berhenti berharap pada orang yang tidak pernah benar-benar mendengarkan. Jika saat ini kamu masih bertahan, pastikan kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Dan jika suatu hari kamu memilih untuk berubah, untuk menjaga jarak, atau untuk lebih memihak pada dirimu sendiri,
itu bukan kegagalan. Itu adalah bentuk keberanian yang seringkali tidak disadari orang lain. Karena pada akhirnya, rumah bukan hanya tentang tempat tinggal. Rumah adalah tempat di mana kita dihargai, didengar, dan diterima apa adanya. Dan setiap orang berhak merasakannya tanpa harus mengorbankan harga diri.